Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharatu Madina dengan NIM 200401110210, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan, memperinci dan membahas tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya As-Sayyid Sarif Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, guna memenuhi tugas ujian akhir semester studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Di sini saya akan membahas dari bab haji sampai bab maksiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alkitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah lil Musannif Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habsyi rahmatullah ta'ala. Amin. Kita memasuki bab yang pertama, yaitu bab haji. Al-hajju wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Haji yaitu rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun, yaitu wajib, ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Fardu atau wajib bagi seluruh umat muslim yang mukallaf dan yang merdeka. Wa kadza al-umratu, dan sama seperti umroh, fil umuri marrah, dalam sekali seumur hidup. Bisyartil istita'ah, dengan syarat mampu. Apa yang dimaksud mampu yaitu wahiyya ayyam likama yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Yang dimaksud mampu tadi yaitu ayyam likama yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban, yaitu memiliki hal-hal atau barang-barang yang dibutuhkan selama dia berangkat haji, baik perjalanan pulang maupun pergi. Wa nafaqata talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan juga memiliki nafaqah atau harta selama masa pergi sampai kembali haji. Wa a'malul hajju salasata asya. Amalan haji itu terbagi menjadi 3, yaitu arkanun wa wajibat wa sunan, yaitu amalan rukun haji, wa wajibat dan wajibnya haji, wa sunan dan sunah-sunahnya haji. Memasuki fasal selanjutnya yaitu arkanul haji. Fal arkanu khamsatun. Rukun haji itu ada 5. Yang pertama al-ihramu, ihram. Apa yang dimaksud ihram? Wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah, yaitu niat untuk melaksanakan haji atau umrah. Wa yustahabbu ayyaqula ma'adzalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji atau berumrah dengan billahi ta'ala. Dan kita disunahkan mengucapkan niat nawaitu al-hajja awil umrah wa arhamtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihhu, dan tidak sah, al-ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan ihram saat haji tidak sah kecuali dalam bulan-bulannya. Wahia asyawal, dzulqa'dah, wa asyrul dzulhijjah, wa akhiruha wa tulu'u fajri lailatin nahar, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah,
dan lain-lain, dan juga saat muncul fajar pada malam kurban. Wa baqiyal arkan, dan rukun-rukun yang lain yaitu al-wuquf bi Arafah, wa tawaf al-ifadhah, wa sa'yu wal khalqu awit taqsir. Wa baqiyal arkan, dan rukun yang lainnya yaitu ada wukuf di Arafah, ada tawaf ifadah. Apa yang dimaksud tawaf ifadah? Yaitu tawaf yang wajib dilakukan saat kita selesai wukuf dari Arafah. Wasa'yu, dan sa'i, wal halqu awit taksir, dan mencukur atau motong rambut. Baik, kita memasuki fasa selanjutnya yaitu arkanul umroh. Arkanul umroh wa arkanul umroti hiya arkanul haji illa wuqufa falaisa minha. Rukun-rukun umroh yaitu sesuatu atau hal yang menjadi rukunnya haji kecuali wukuf. Jadi rukun umroh itu adalah sesuatu yang terdapat di rukun haji kecuali wukuf, termasuk tawaf, sa'i, tahallul, dan ihram. Selanjutnya wawajibulit tawaf, dan diwajibkan saat tawaf asatrul aurah, menutup aurah, wa taharatu minal hadatsain wa minan najasah, wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa wajibul tawaf, dan kita diwajibkan saat tawaf yaitu pertama menutup aurat, wa taharah minal hadatsain, dan bersuci dari dua hadas, wa minan najasah, dan dari sesuatu yang najis. Wa ayyakuna sab'a tawfati fil masjid wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa ayyakuna sab'a tawfat, dan hendaknya 7 putaran tawaf itu berada di Masjidil Haram, dan bait Ka'bah dan Makkah berada di samping kiri, dan orang yang berihram itu berada di luarnya. Kita memasuki bab selanjutnya, wa yajibu ayyakuna as-sa'yu, dan diwajibkan sa'i yaitu ba'dat tawaf, wa ayyabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Sa'i kita lakukan setelah tawaf. Jadi setelah tawaf kita melakukan sa'i, wa an yabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Baik, kita memasuki bab selanjutnya. Pasal selanjutnya ada wawajibatul haji. Wawajibatul haji al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahar wal mabitu layaliyat tasyriq bi Mina waramyu wa tawaful wada'. Selanjutnya wawajibatul haji, dan kewajiban haji, wajib-wajibnya haji. Yang pertama ada al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqatnya, wal mabitu bi Musdalifah lailan nahri, mabit atau menginap di Musdalifah, wal mabitu layaliyat tasyriq, dan menginap di malam tasyrik, bimina, di Mina. Waramyu, lan melempar jumroh, wa tawaful wada, dan tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf terakhir, tawaf perpisahan. Kita memasuki pasal selanjutnya, wa sunanul haji. Wa sunanul haji wa ammas sunan hiya fakullu ma siwal arkani wal wajibat wa man taraka ruknan
lam yasihha hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Sunnah-sunnahnya haji. Wa amma sunan fakullu ma siwal arkan wal wajibat, yaitu perkara atau hal selain rukunnya haji dan wajibnya haji yang sudah disebutkan di pasal sebelumnya. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun-rukunnya haji, maka hajinya tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan dia tidak bisa terbebas dari ihramnya sampai dia melaksanakannya. Wala yajuzuhu wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Dan hal tadi tidak bisa diganti dengan membayar denda dan lainnya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan rukun haji. Jika kita meninggalkan rukun haji, maka haji kita tidak sah. Wala yahilu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Dan hal itu tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan denda dan lainnya. Wasalah satu minal arkan la tafutuhu madama hayyan wahiyya at-tawaf wasa'yu wal halqu. Dan 3 hal dari rukunnya haji yang terlewat dan tidak boleh dilewatkan. Wasalah satu minal arkani la tafutuhu madama hayyan. Dan 3 dari rukunnya haji yang tidak boleh dilewatkan selama kita masih melaksanakan, yaitu ada at-tawafu wasa'yu wal halqu. Tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Baik, kita berpindah ke halaman selanjutnya. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi itsmun illam yu'dzar. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan perkara dari wajibnya haji, maka sahha hajjuhu, maka hajinya tetap sah. Walazimahu damun, tetapi dia berlaku denda, tapi dia diharuskan membayar denda. Wa alaihi itsmun illam yu'dzar, dan dia mendapatkan dosa jika dia tidak membayar denda tersebut kecuali adanya uzur. Jadi ketika kita meninggalkan wajibnya haji, ketika kita tidak memenuhi wajibnya haji yang disebutkan sebelumnya, maka haji kita tetap sah, tapi kita diharuskan untuk membayar dam, untuk membayar denda yang sudah ditentukan. Nah, dan jika kita tidak membayar dam tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa kecuali kita memiliki uzur atau halangan. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah, barang siapa yang meninggalkan kesunahan, fala syai'a alaihi, maka tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Walakin tafutuhul fadilah, tetapi dia melewatkan keutamaan-keutamanya haji yang terkandung dalam sunnah. Jadi jika kita meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan fadilahnya haji yang terkandung dalam amalan-amalan sunnah selama kita berhaji atau berumrah. Baik, kita memasuki bab selanjutnya.
Al-muharramatu bil ihram, hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan selama berihram. Wa yahrumu satru ra'si ar-rajul wa wajhil mar'ati al-muhrimaini au ba'dihima wa izalatu dufuri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wa lihyati wa tadyibu jami'il badan. Hal-hal yang diharamkan selama berihram yaitu pertama ada menutup kepala bagi pria, bagi laki-laki, dan menutup wajah bagi perempuan yang berihram. Wa izalatud dufuri wa sya'ri, dan menutup kuku, memotong kuku dan memotong rambut. Wadahnu sya'ri ra'si wal lihyati, dan memakai minyak rambut, baik jenggot atau kepala, dan juga wal lihyati, dan parfum pakaian. Wa tatyibu jami'il badani, dan memakai wewangian di anggota badan. Jadi hal-hal yang diharamkan selama kita berihram yaitu diantaranya ada dilarang menutup bagian kepala bagi laki-laki, dan bagi yang wanita dilarang menutup wajah, dan juga wa izalatud dufuri wasya'ri, dan memotong kuku dan juga memotong rambut itu dilarang selama berihram. Wadahnu sya'ri ra'si wal lihyati, dan juga kita dilarang untuk memakai minyak-minyakan seperti minyak rambut atau minyak untuk jenggot, dan juga minyak wangi, parfum pakaian, dan juga watatibu jami'il badani, dan juga memakai di anggota badan. Wa yahrumu, dan diharamkan juga aqdun nikah wal jami'u muqaddimat wa itlafu kulli hayawan albari wahsyi makulin. Dan juga kita diharamkan untuk aqdun nikah, melaksanakan akad nikah, wal jima'u, dan jima, wa muqaddimatuhu, dan juga hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu satru ra'si, satru wajhi lil mar'ati au lil rajul, wa izalatu dhufuri sya'ri wadahnu sya'ri ra'si wal lihyah wa tatibu jami'il badani. Itu dilarang, diharamkan. Wa itslafu kulli hayawan, dan menyembelih atau melukai hewan, al-bari wal wahsyi makulin, dan kita dilarang untuk memburu binatang darat yang buas dan juga boleh dimakan. Jadi selama berihram itu kita dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berburu, baik itu binatang buas maupun binatang jinak yang hidup di darat dan juga boleh dimakan, itu kita dilarang. Dan selanjutnya wal mar'atu karajuli fi muharramat, dan larangan bagi perempuan itu disamakan dengan larangan bagi laki-laki. Baik, kita masuki ke halaman selanjutnya, dan juga fasal selanjutnya ada hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat-maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, yaitu menjaga hati dari maksiat, itu hukumnya wajib, harus ala kulli muslimin
wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah fardu ainin ala kulli muslimin. Hifdzul qalbi minal ma'asi, kita menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, dan juga kita menjaga anggota badan, 7 anggota badan yang akan saya sebutkan nanti, itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin. Famin ma'asiyal qalbi, dan dari macam-macam dari maksiatnya hati, yaitu ada asyakku fillahi ta'ala, wal amnu min makrillah, wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, wat takabbur ala ibadillahi ta'ala, wariya wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, wal hasad wal hikdu ala abidillah. Macam-macam maksiat hati. Famin ma'asiyal qalbi, macam-macamnya maksiat hati. Yang pertama ada syakku, ragu. Syakku fillahi ta'ala, meragukan Allah ta'ala. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari ancaman Allah. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, dan kita berputus asa atas rahmatnya Allah. Wat takabburu ala ibadillahi ta'ala, dan kita merasa sombong dengan apa yang kita punya atas kuasanya Allah. Wariya, dan riya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan kita merasa iri hati kepada ketaatannya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan kita merasa iri hati. Dan juga wal hasad, dan hasad, wal hiqdu ala abdillah. Famaknal hasad, yang dimaksud dengan hasad yaitu karahiyatun ni'mah ala muslimi wastisqaluha, yaitu kita tidak senang atau merasa berat kepada orang muslim, kepada sesama muslim kita yang memperoleh nikmat Allah. Jadi kita merasa tidak senang atas nikmat yang diterima oleh sesama muslim kita. Nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada sesama muslim kita itu kita merasa tidak senang, dan itu disebut dengan hasad yang harus kita hindari. Wa minha al-israru ala maksiyatillahi wal bahlu bima aujaballahu ta'ala wa su'udhanni billahi wa bi khalqillah wa tasghiru lima a'dhamallah minat ta'ah au maksiyah au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Dan macam-macam ma'asiyal qalbi yang lain, yaitu ada israru ala maksiatillah, terus menerus bermaksiat kepada Allah. Wal buhlu bima aujaballahu ta'ala, yaitu sifat pelit. Wa su'udzoni billahi wa bi khalqihi, dan bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah dan makhluknya, itu dilarang. Dan juga wa tasghiru lima azamallahu, dan merendahkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, itu kita dilarang. Merendahkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, seperti minat ta'ah au maksiyah au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Jadi kita tidak boleh merendahkan atau meragukan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, seperti macam taat, maksiat, Quran, ilmu, surga dan neraka, itu kita tidak boleh meragukannya. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'is
al-muhlikat bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufr. Dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya minal ma'asi wal khaba'ith dan hal-hal yang keji dan bisa membinasakan, bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Tapi ada hal-hal yang jika kita lakukan itu bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran, dan itu kita harus hindari. Wala'iyadu billahi ta'ala min dzalik, dan kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut, dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Kita memasuki ke pasal selanjutnya, yaitu ada pasal min ta'atil qalbi, macam-macam ketaatan hati. Min ta'atil qalbi wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadhu wan nasihatu lil muslimin wasakha wa husnudzon wa ta'dhimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi kal islam wa ta'ah wa sa'il ni'mah. Macam-macam ketaatan hati yang harus kita lakukan dan harus kita jaga, yaitu yang pertama ada al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah selalu, wal yakin dan yakin dan percaya kepada takdir Allah, wal ikhlasu dan sifat ikhlas, wat tawadu dan sifat tawadu kita, wan nasihatu lil muslimin dan memberi nasihat yang baik kepada sesama muslim kita, wasakha'u dan sifat rendah hati, wa husnudzon dan husnudzon sifat berprasangka baik kepada Allah maupun kepada makhluk, wa ta'dhimu sya'airillahi dan mengagungkan Allah dan juga mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, wa syukru ala ni'amillah dan tidak lupa syukru ala ni'amillah, bersyukur kepada Allah, ala ni'amillahi kal islami seperti syukur atas Islam, wa ta'at dan banyak nikmat lainnya. Dan juga as-sabru alal bala, bersabar atas cobaan, mislul amrod wal mihan wa mautul ahibba wa faqdil mal wa tasallutin nas wa sabru ala ta'ah wasabru anil ma'ashi. Dan juga kita harus bersabar atas cobaan yang kita hadapi seperti penyakit, walmihan dan ujian yang kita jalani saat ini, wal mautil ahibba dan juga meninggalnya orang-orang yang kita sayang, meninggalnya orang-orang yang disayang, dan juga faqdil ma, hilangnya harta yang kita punya, wa tasallutin nasi dan penguasaan manusia, kekuasaan manusia, wasabru ala ta'ah dan kita harus selalu bersabar, bertaat, wasabru anil ma'ashi itu juga harus. Dan juga wasaqatu birizqi minallahi ta'ala, dan juga kita berpegang teguh bahwasanya rizki itu berasal dari Allah. Rizki itu Allah yang mengatur. Wasabru, jadi wasabru itu sebelumnya ada as-sabru alal bala, mithlul amrad wal mihan wa mautil ahibba, sabar atas penyakit, sabar ujian, sabar atas meninggalnya orang yang disayang, sabar atas hilangnya harta, sabar atas penguasaan manusia, dan sabar atas taat wal maksiyah. Dan juga kita harus
As-saqatu birizqi minallahi ta'ala. Dan juga kita harus berpegang teguh bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah. Dan kita diharuskan untuk bu'dud dunya wa adawatun nafsi wa syaiton. Kita diharuskan untuk menjauhi dunia, wa adawatun nafsi wa syaiton, memusuhi setan dan hawa nafsu yang. Dan selanjutnya ada wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa sholihin. Dan kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sahabat-sahabat dan ahli bait, dan juga tabi'in, dan juga orang-orang soleh. Waridha anillahi, dan juga kita selalu mengharapkan ridho dari Allah. Wattawakkalu alaihi, dan juga kita harus bertawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qabliyah al-munjiyah. Dan juga kita wa ghairu dzalika minal wajibat al-qalbiyah al-munjiyah, dan juga yang lain-lain seperti keharusan menyelamatkan hati kita dari hal-hal yang maksiat. Kita memasuki macam maksiat selanjutnya, yaitu ma'asiyal jawarih. Wa ammal ma'asiyal jawarih atau maksiat anggota badan, yaitu ma'asiyal batni, maksiat perut. Maksiat perut, misul akli riba, seperti memakan riba, wa syarbi kulli muskirin, wa akli malil yatim, wa kulli ma haramallahu minal ma'kulati wal masyrubat. Macam-macam maksiat perut. Maksiat batni yaitu kita memakan riba, memakan barang riba, dan kita meminum minuman haram yang memabukkan, dan memakan harta anak yatim, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari jenis makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal hamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta ba'i laha. Dan Allah dan juga Rasulullah itu melaknat orang yang memakan riba dan orang yang ikut campur dalam prosesnya, dan juga wala'ana syaribal khamri, dan juga Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang meminum minuman khamr atau yang memabukkan, wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta ba'i alaha, dan juga orang-orang yang ikut berkontribusi seperti orang yang menjual khamr, orang yang mengantar khamr, itu Allah juga melaknatnya. Baik, kita memasuki macam-macam maksiat badan selanjutnya, yaitu ma'asiyal lisan, maksiat lisan, maksiat melalui lisan kita. Wa ma'asiyal lisan katsirah aidan, maksiat lisan itu juga banyak, mislul ghibah wa hiya zikruka wa hiya al-ghibatu zikruka akhaka al-muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Jadi yang dimaksud ghibah yaitu adalah membicarakan hal-hal yang tidak mereka sukai,
meskipun kita itu jujur terhadap hal tersebut, seperti kita membicarakan kebaikannya, membicarakan kejelekannya, membicarakan apa yang menyangkut tentang mereka, itu kita tidak diperbolehkan. Wan namimah, dan kita juga tidak boleh mencela, wal kadzib, watashmi wasab, wala'ni wa wiliha, dan kita juga dilarang untuk mencela, berbohong, mencaci maki, melaknat, dan yang lain-lain. Wa ma'asiyal ain, dan juga maksiat selanjutnya yaitu ma'asiyal ain mithlun nazar ilan nisa il ajnabiyah wa nazaril aurat wa nazaril istihqari ila muslim wa nazari fi baitil ghairi bi ghairi idnin. Maksiat ain selanjutnya yaitu memandang perempuan ajnabi. Yang dimaksud perempuan ajnabi ialah perempuan yang bukan mahramnya, kita atau sejenisnya. Wanadharil aurat, dan melihat aurat. Wanadharil istihqari ila muslim, dan memandang rendah kepada sesama muslim. Wanadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan juga memandang rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu kita dilarang. Kita memasuki ma'asiyal udhun, maksiat telinga. Wa ma'asiyal udhun kal istima'i ila ghibah wa ghairi dzalika minal muharramat. Maksiat telinga, di antara maksiat telinga yaitu mendengarkan ghibah atau mendengarkan obrolan-obrolan yang membicarakan orang lain dan semacamnya minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggibah atau membicarakan orang lain, baik itu buruknya atau jeleknya, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk mendengarkan ghibah tersebut. Baik, selanjutnya ada ma'asiyal yadi, maksiat tangan. Maksiat tangan ada beberapa macam, yaitu katatfi fil kaili wal wazni wal khiyanah wasariqah wasairil muamalatil muharramah, yaitu mengurangi takaran atau timbangan. Terlebih saat kita melakukan jual beli, itu kita dilarang untuk mengurangi timbangan suatu barang. Dan juga kita tidak diperbolehkan untuk berkhianat, wasariqah, dan mencuri juga dilarang, menggosok juga dilarang, wasailil muamalat al muharramat, dan juga macam-macam muamalah yang diharamkan. Kal qatli wal darbi bi ghairi haqqi, seperti membunuh dan juga memukul tanpa suatu alasan, tanpa suatu hak tertentu. Maksiat selanjutnya yaitu ada ma'asiyar rijli, maksiat kaki. Maksiat anggota badan selanjutnya yaitu ada ma'asiyar rijli, maksiat kaki. Wa ma'asiyar rijli al-masyu fi si'ayati bi muslimin aw qatlihi aw ma yadhurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi. Kita dilarang untuk berjalan dengan maksud menakut-nakuti sesama muslim kita, atau bahkan sampai membunuh, au mayadurruhu bi ghairi haqqin, dan juga kita membahayakan satu sama lain bi ghairi haqqin, dengan tanpa wewenang. Wa ghairi dzalika, dan semacamnya min kulli ma haruma al masyu ilaihi,
dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh menakut-nakuti orang, apalagi sampai membuat orang tersebut celaka, terlebih meninggal, itu kita tidak diperbolehkan. Ma'asiyal farji, maksiat selanjutnya yaitu ma'asiyal farji. Wa ma'asiyal farji kazina wal liwat wal istimna bil yadi wa ghairiha min ma'asiyal farji. Maksiat farji selanjutnya yaitu ada zina, liwat, al istimna bil yadi wa ghairiha min ma'asiyal farji, dan semacamnya dari maksiat farji. Dan kita mau membahas ma'asiyal badan dan juga termasuk maksiat anggota badan yang terakhir. Maksiat yang terakhir yaitu wa maksiatu bikulli badanin, maksiat menggunakan anggota badan, menggunakan seluruh badan. Kalau uquqil walidain wal firar minaz zakhfi wa huwa min kabair wa ghairi ma dzukira mislu qati'atir rahim wa dzulmil nas. Macam-macam maksiat badan selanjutnya yaitu durhaka kepada orang tua atau kabur, lari dari perang, di mana itu termasuk wahwa minal kabair, dosa besar, wa ghairi ma dzukira, dan juga hal yang tidak yang disebutkan seperti mislu qati'atir rahim, memutus hubungan silaturahim, wa dzulmin nas, dan juga menganiaya sesama manusia. Wallahu muwaffaq wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Dan Allah yang zat yang memberi petunjuk dan zat yang memberi pertolongan, dan kepada Allah lah kita meminta ridha dan meminta rahmatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu a'lam bishawab. Dan di lembar terakhir kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah terdapat kunut syafi'iyah yang akan saya bacakan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fima tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma an'amta bihi wa aulait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam sallihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan juga apabila terdapat penjelasan yang kurang memahamkan, saya pribadi mohon maaf, dan juga kritikannya. Selesai sudah saya membahas tentang bab haji sampai bab maksiyah dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya
As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimallahu ta'ala. Semoga kitab ini memberikan manfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman yang melihat, teman-teman yang menonton, dan juga kita dapat terhindar dari maksiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.